Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Street Point Series untuk SD atau MI kelas 5 pelajaran matematika. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang Gunanto dan Desi Adalia. Adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini kita masih di bab 2 ya. Bab 2 itu tentang kecepatan dan debit. Tepatnya kita sudah sampai di latihan ulangan bab 2 paket 2. Ya, jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist SPS Matematika kelas 5 ya. Langsung saja kita ke halaman 53 ya. Di sini ada latihan ulangan bab 2 paket 2 ya. Untuk yang bagian A1 sampai dengan 5 sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Dan kali ini kita akan melanjutkan untuk soal nomor 6. Bus Jaya berangkat dari kota A pukul 11:45 dan sampai di kota B pukul 14:15 dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jarak kedua kota tersebut adalah, nah ini jadi berangkat dari kota A ke kota B ya. Dari kota A tadi pukul 11:45, kemudian sampai di kota B pukul 14:15. Nah ini nanti kita bisa hitung ya waktunya berapa jam berarti ya. Kemudian kecepatannya 60 km per jam, ditanyakan jarak. Nah untuk mencari jarak adik-adik sekalian ya, ingat ya rumus Joko Wow ya, segitiga ya. Jarak itu kecepatan dikalikan dengan waktu. Oke, untuk nomor 6 ya, silahkan simak penjelasannya sebagai berikut ya. Jadi bus berangkat dari kota A pukul 11:45 sampai di kota B pukul 14:15. Kemudian kecepatan rata-ratanya tadi 60 km per jam ya adik-adik, ditanyakan berapa jarak kedua kota. Oke, kita hitung waktunya terlebih dahulu ya. Dari pukul 11:45 sampai 14:15. Nah, kita kurangkan ya. Ini 15 kurang 45 tidak bisa ya, maka kita ambil di sini 1 jam adik-adik sekalian ya. Jadi tinggal 13. Lah 1 jam itu ada berapa menit? 60 menit. Nah, ini di menit berarti 15 ditambah 60 hasilnya adalah 75 ya. Ini tinggal 13. Berarti 13 lebih 75 ya. Ini detiknya, ini jamnya. Kita kurangkan dengan 11:45 ya. 5 dikurangi 5, 0. 7 dikurangi 4, 3. Nah ini tadi tinggal 13 ya. 3 dikurangi 1, 2. Ini 1 kurangi 1, 0 ya. Jadi waktunya 2 jam 30 menit. Atau kalau kita ubah ke dalam 1 jam ya, itu berarti satuan jam 30 menit itu sama dengan setengah jam ya. Jadi waktunya 2,5 jam atau 2,5 jam. Ini adik-adik sekalian ya waktunya. Kemudian jarak ya. Jarak itu rumusnya adalah kecepatan dikalikan dengan waktu. Kecepatannya tadi berapa? 60. Waktunya 2,5 jam. Oke, berarti 60 dikalikan 2,5 ya. 60 kalikan 2,5 hasilnya yaitu 150 km ya. Ini ya, kalau adik-adik sekalian masih bingung cara menghitungnya ya, ini bisa sun ke bawah nek. Kalau tidak ya, ini bisa komanya kita hilangkan ya, komanya kita hilangkan. Berarti ini jadinya adalah 60 dikalikan 2,5. Kita susun ke bawah ya adik-adik sekalian ya. Ini 2,5 dikalikan dengan 60. Oke, kita kalikan di sini. Ya, langsung saja 5 dikalikan 0, 0, 2 dikalikan 0, 0. Oke, kemudian 5 kali 6 ya, 5 kali 6 itu hasilnya adalah 30, kita tulis 0, simpan 3. 6 kali 2, 12 ya, 12 ditambah 3 berarti 15, kita tulis ya, gini seperti ini ya cara adanya. Sama seperti mengalihkan biasa adik-adik sekalian, cuma nanti komanya kita lihat ya. Ini kita tambahkan terlebih dahulu 0 tambah 0, 0, ini 5, ini 1 ya. Di belakang koma berapa angka? 1 angka. Belakang koma 1 angka berarti ini komanya kita kasih sini. Nah ini hasilnya adalah
150,0 atau 150 ya. Jadi 60,25 hasilnya adalah 150 km. Itu ya adik-adik sekalian untuk nomor 6, maaf ya, nomor 6 jawabannya adalah 150. Kita lihat di sini yang 150 jawabannya yang C. Kita lanjut soal nomor 7. 2100 cc per menit sama dengan berapa liter per jam ya. Dari cc per menit diubah ke satuan liter per jam. Nah, caranya seperti apa? Di ini sudah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Jadi 2100 cc per menit sama dengan berapa liter per jam. Nah, 1 cc itu sama dengan 1 ml ya. Jadi nanti dari mililiter, ini cc itu sama dengan mililiter ya. Mililiter diubah ke liter. Nah, mililiter diubah ke liter itu naiknya 3 ya, adik-adik sekalian ya. Naik 3 tangga. Kalau naik 3 berarti dibagi 1000. Ya, ini ya. Jadi 2100 dibagi 1000. Nah, kemudian dari menit ke jam. 1 jam itu 60 menit. Maka kalau 1 menit berarti 1/60 jam. Ini saya tuliskan di sini. Berarti ini menit ke jam. Ini dibagi dengan 1/60 jam. Gini ya adik-adik sekalian. Jadi ini dibagi dengan ini tadi ya. Oke. Ini untuk memudahkan perhitungan berarti ini 2100 per 1000. Ini kita balik ya supaya bisa dihitung, berarti kita ubah ke dalam bentuk perkalian ya, dikalikan 60/1. Ini kita balik. Nah, ini nolnya kita coret 1, kemudian ini kita coret lagi. Ini juga kita coret ya. Jadinya 21/1 dikalikan 6/1 atau 21 dikalikan 6 ya. 21 kali 6 hasilnya adalah 126 liter per jam. Ini satuannya udah liter per jam ya adik-adik sekalian ya. Itu ya caranya. Jadi cc-nya ini tadi diubah liter, menitnya diubah ke jam. Nah, yang sebagai patokan ini adik-adik sekalian, 1 cc itu sama dengan 1 ml. Dari mililiter diubah ke liter ya, tangga satuan itu dari mili ke liter naiknya 3, maka dibagi 1000. Kemudian dari menit diubah ke jam itu 1 jam 60 menit, maka 1 menit itu 1/60 jam. Nah, caranya seperti ini. Oke, jadi nomor 7 jawabannya adalah 126 liter per jam. Kita lihat. Ya, ini jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 8 ya. Dalam 15 detik, keran air di bak mandi dapat mengeluarkan air sebanyak 15.000 cm3. Debit keran air tersebut adalah, nah ya, ditanyakan debit ya, ini diketahui waktunya 15 detik, kemudian volume yang dikeluarkan itu 15.000 cm3. Oke, untuk nomor 8. Nah, ini sudah saya tuliskan juga di sekalian ya. Jadi diketahui waktunya itu adalah 15 detik, kemudian volumenya 15.000 cm3. Lah, ini kita jadikan ke desimeter kubik ya, sama dengan 15 desimeter kubik, karena 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter ya. Jadi 15 desimeter kubik sama dengan 15 liter. Dari senti ke desi ya, kalau adik sekalian masih lupa ya, ini dari, nah ini ya, desimeter sentimeter ya. Jadi ini meter, desimeter, sentimeter. Lah, kalau ada kubiknya gini berarti setiap turun itu dikalikan 1000, setiap naik dibagi 1000. Dari senti ke desi naik ya, naik 1 tingkat berarti dibagi 1000. Oke, 15.000 dibagi 1000 berarti nolnya kita coret 3, jadinya 15. Nah, 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter, maka 15 desimeter kubik sama dengan 15 liter. Oke, ditanya berapa debit keran tersebut? Debit rumusnya adalah volume dibagi waktu. Berarti 15 dibagi 15 ya, volumenya tadi 15, waktunya 15 ya, hasilnya adalah 1 liter per detik. Itu untuk nomor 8 ya. Kita lihat di sini 1 liter per detik ya, jawabannya yang A. Lanjut ke nomor 9. Sebuah tangki penyimpanan yang berisi penuh air mengalami kebocoran. Setelah 15 menit, air dalam tangki berkurang setengahnya. Jika volume tangki mula-mula adalah 750 desimeter kubik, debit air yang bocor dalam tangki tersebut adalah, oke ya, untuk nomor 9 di sini udah saya tuliskan. Jadi diketahui volume awal tadi 750 desimeter kubik. Dalam waktu 15 menit menjadi setengahnya ya, 750. Nah, setengahnya berarti berapa? Setengah dikalikan 750. Nah, berarti hasilnya adalah
375 desimeter kubik. Ini dalam waktu 15 menit ya. Airnya jadi tinggal 375 desimeter kubik. Nah, ditanya berapa debit air yang bocor. Nah, debit itu rumusnya adalah volume dibagi waktu ya. Volumenya berarti 375 ya tadi ya, dibagi dengan 15 ya, waktunya tadi 15 menit ini. Oke. Berarti sama dengan 375 desimeter kubik itu sama dengan liter ya, 375. Kemudian dari menit kita ubah menjadi jam ya. Menit ubah ke jam berarti dibagi dengan 60, berarti 15 per 60 jam. Sama dengan 375 kali ini kita balik 60 per 15. Oke ya. Kita sederhanakan bagi 15 dapat 1, 60 bagi 15 dapatnya 4 ya. Berarti 375 kali 4 hasilnya adalah 1500 liter per jam. Itu untuk nomor 9 ya. 1500 liter per jam ya. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal terakhir ya, untuk yang bagian A, latihan ulangan bab 2 paket 2 ya. Volume air pada suatu kolam adalah 100 kiloliter. Air tersebut akan dialirkan ke kolam yang lebih kecil dengan volume 98 meter kubik menggunakan pipa. Jika kolam yang lebih kecil penuh setelah 20 menit, debit yang dialirkan pipa tersebut adalah titik-titik liter per jam ya. Satuannya yang terakhir adalah liter per jam. Oke, nomor 10 di sini udah saya tuliskan ya. Jadi volume air pada kolam, lah ini kolam besar berarti kolam yang pertama ya, yaitu 100 kiloliter. Nah, kita ubah ke dalam liter ya. Dari kilo ke liter. Nah, itu turun 3. Maka kita kalikan 1000. 100 kalikan 1000 berarti 100.000 liter. Nah, ini. Kemudian volume air di kolam kecil 98 meter kubik. Nah, supaya jadi liter kita ubah ke desimeter kubik. Dari meter ke desimeter itu turun 1 tangga. Kalau turun 1 tangga, karena ada kubiknya berarti kita kalikan 1000. Jadinya 98.000 ya, desimeter kubik sama dengan 98.000 liter ya, karena 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik nih. Kemudian kolam kecil penuh dalam waktu 20 menit. Ini satuannya kita jadikan jam ya. Berarti kita bagi 60, 20 per 60 kita coret-coret ya. 2 dibagi 6 ya, dibagi 2 dapat 1, 6 bagi 2 dapatnya 3 atau 1 per 3 jam ini ya. Ditanya berapa debit yang dialirkan ke kolam kecil ya. Debit sama dengan volume dibagi waktu ya. Volumenya tadi adalah 98.000 liter dibagi dengan 1 per 3. Oke adik-adik sekalian ya. Jadi tadi kolam kecil penuh dalam waktu 20 menit ya. Sama dengan 1 per 3 jam ya. Ditanya berapa debit yang dialirkan ke kolam kecil. Nah, debit itu sama dengan volume dibagi waktu ya. Volumenya tadi adalah 98.000 liter dibagi waktunya 1 per 3 jam. Nah, ini supaya bisa kita hitung, kita ubah ke perkalian ya. 98.000 kali 3 per 1 kita balik ya. 98 kita kalikan 3, hasilnya adalah 294 ya. Ini nolnya 3 kita tempelkan ya. Berarti 294.000 liter per jam. Itu adik-adik sekalian untuk soal nomor 10 ya. Jadi jawabannya adalah 294.000 liter per jam ya. 294.000 berarti jawabannya yang A, adik-adik sekalian ya. Oke, untuk latihan ulangan bab 2 paket 2 yang bagian A sudah kita bahas ya. Untuk yang bagian B nanti akan kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.